Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang saling mengingat di dalam kebenaran dan dalam mengingat dalam kesabaran. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sungguh pada hari ini kita berbahagia sekali bisa mengikuti kembali kajian kita terkait dengan kajian adab dan akhlak masyarakat muslim. Alhamdulillah Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita suri tauladan yang mulia, memberikan kepada kita banyak sekali contoh-contoh agung yang mulia. Rasulullah SAW meninggalkan pesan-pesan yang penuh dengan makna untuk kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan terutama bermasyarakat muslim. Bagaimana adab dan kebiasaan yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, itu bisa kita hidupkan dalam masyarakat muslim. Tentu masyarakat yang beradab, masyarakat yang bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang menjunjung nilai-nilai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, ya, tuntutan kepada kita dan tuntunan kepada kita sebagai kita manusia yang hidup dalam lingkungan sosial, ya, manusia yang hidup dalam komunitas, yang komunitas itu merupakan adalah komunitas yang dibangun untuk membuat kehidupan kita nyaman dan kebahagiaan kita raih di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan itu jadi lantunan doa kita semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia ini dan berikanlah juga kebaikan kami di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Tentu semua kita ingin menjadi manusia yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Hanya orang yang salah saja yang memilih keburukan sebagai pilihan dalam beramal soleh, dalam beramal, dalam melakukan aktivitas amalnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita bekal, ya, kemampuan, yaitu bekal otak kita, ya, jasad kita yang sempurna dan hati kita untuk menilai kebaikan. Karena itu setiap akhlak itu tentu ada landasannya yang menjadikan dia berlaku demikian. Landasan yang paling utama adalah ilmu. Ya, ilmu itu bisa merubah kelakuan seseorang. Kalau dilandasi oleh hati nurani yang dalam. Dalam Al-Quran, Allah memberikan banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau kita tidak mempelajarinya, maka itu akan menjadi suatu dongengan belaka. Ya, bahwa pada zaman dahulu, ya, ada seorang wanita yang bernama Maryam, sangat soleh, ya kan, ya, dia tetap di mihrabnya beribadah kepada Allah, namun Allah memuliakannya karena kemuliaannya sampai dia melahirkan seorang anak yang merupakan nabi daripada umat manusia, itu Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman dahulu ada seorang Asia, istrinya Fir'aun, seorang raja yang zalim, ya, tapi dia tetap bisa menjaga kemuliaan kesuciannya. Bahkan dia bisa mengasuh seorang anak yang bernama Musa alaihissalam yang kemudian menjadi seorang nabi. Ya, pada zaman dahulu ada seorang wanita soleh yang bernama Hajar,
Ya karena kesolehannya dia rela ditinggalkan oleh seorang suami, oleh suaminya yang bernama Nabi Ibrahim. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikhlaskan suaminya pergi meninggalkannya dengan bocah bayi yang belum bisa membantu ibunya untuk mencari nafkah kebutuhan mereka. Namun kemudian karena ketaatannya, kesolehannya, ya tawakalannya, maka Allah memberikan rezeki yang melimpah kepadanya. Melalui kaki seorang bocah kecil, Allah berikan mukjizat bisa keluar air untuk sumber kehidupan. Tidak hanya kehidupan bagi mereka, tapi juga kehidupan bagi orang-orang yang datang ke sana. Apakah kita hanya ingin sekedar itu saja? Atau kita bisa mengambil ibrohnya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan hal-hal yang dicontohkan di sana dengan dengan kondisi mungkin yang agak berbeda. Tentu Allah akan memberikan kepada kita berbagai rekayasa kehidupan ini. Nah, inilah yang kita coba menggali kisah-kisah dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW kepada kita. Tentu masyarakat Muslim ini adalah masyarakat yang berperadaban tinggi, ya, dengan nilai-nilai yang tinggi, yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala nilai-nilai itu. Bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia, tapi undang-undang yang Allah ciptakan, yang kemudian akan menjadi tuntunan kepada kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Tentu Allah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki dari manusia itu. Nah, jadi masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang tentu memiliki kekhasan kalau begitu ya dalam tata kehidupan dan tradisinya. Ya, seluruh tatanannya akan terwarnai oleh nilai-nilai akidah. Nah, tadi kita katakan bahwasanya Allah lah yang menurunkan nilai-nilai itu. Untuk siapa? Untuk kita yang diciptakan olehnya. Ya kalau memang ada pihak lain yang ingin membuat undang-undang, aturan, ya udah ciptakan sendiri aja manusianya ya untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, buat sendiri komunitas yang lain di bumi ini. Nah, mungkinkah? Nah, kalau tidak mungkin maka mari kita kembali kepada nilai-nilai akidah yang mulia ini yang telah Allah gariskan di dalam kehidupan kita yang harus kita laksanakan. Misalnya kalau kita lihat nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari dari makan, minum, ya berdandan, berpakaian, ya. Kemudian kita tidur, ya kemudian kita bangun, kemudian kita mungkin dalam perjalanan dan mungkin juga kita dalam kondisi bermukim atau bersahabat, berkeluarga. Ya kita kalau anak kita sudah besar kita menikahkan anak kita, ya. Kemudian bagaimana kemudian kita menjaga hubungan lebih luas lagi dalam hal hubungan kekerabatan karena perkawinan dan seterusnya. Itu semuanya adalah ada semuanya dalam bingkai keislaman. Itu menjadi sebuah adab dan tradisi di dalam Islam. Ya, ketika kita menikahkan anak kita mengundang orang lain, tentu ada adabnya. Ketika datang tamu kita harus menjamunya. Bagaimana menjamunya? Ya menjamunya ya tentu dengan yang teristimewa untuk tamu kita. Ya kemudian ketika kita berhutang misalnya, kita punya adab sebagai seorang yang berhutang, yaitu kita harus membayar hutangnya. Ya, kita sebagai yang mengutangkan harus ikhlas. Jadi ini semuanya adalah ada adabnya bagi setiap orang yang berinteraksi dalam kehidupan sosial ini. Ya, kemudian seorang anak ya, setelah kita berkeluarga kita dikaruniai oleh Allah anak, tentu kita punya tanggung jawab moral juga terhadap anak kita. Demikian juga dengan anak juga diatur oleh Allah bagaimana beradab terhadap orang tuanya. Hubungan penjual dengan pembeli juga misalnya ya, bagaimana adab seorang penjual harus menjual dengan dagangan yang halal ya, kemudian dengan tidak mengambil banyak menzalimi orang lain ya. Jadi ada adabnya. Pembeli juga demikian ya, pembeli juga demikian bagaimana kita membeli ya dengan harga yang telah ditetapkan, tidak boleh kita sampai menzalimi juga penjualnya. Nah, inilah yang akan mengikat kita sebagai manusia dalam kehidupan ini, dalam interaksi sosial ini, kita punya adab-adab yang harus kita jalankan. Kita misalnya ngambil contoh ya, bagaimana Islam ini mengatur dan menata kehidupan ini. Misalnya ketika kita tidur, maka adabnya adalah ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW adalah kita itu di awal waktu kita itu tidur dan kita itu bangun di awal waktu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW
kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Ya. Jadi sampai-sampai Rasulullah pun mengeluarkan hadis ini ya, bahwasanya kana yakrahu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci, yakrahu, membenci tidur sebelum Isya ya. Qabla al-isya wal haditha ba'daha. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berbincang-bincang setelahnya. Saya ulangi, adalah Rasulullah SAW yang membenci tidur sebelum sholat Isya dan juga berbincang-bincang setelahnya, setelah sholat Isya. Nah, ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Aqsalani rahimahullahu mengatakan ya terkait dengan ini ya. Jadi Hajar Al-Asqalani ini beliau mengatakan hal itu karena tidur sebelum Isya akan menyebabkan ia tertidur sampai keluar dari waktu Isya. Ya, sedangkan bergadang setelah Isya dapat menyebabkan tertidur hingga tidak melaksanakan sholat subuh. Jadi dikhawatirkan kalau kita tidur sebelum Isya itu akan menyebabkan lewat waktu Isya. Ya, lewat waktu Isya artinya kalau laki-laki ya nggak sempat sholat jamaah, kalau kita perempuan khawatirnya malah kalau kita kepulasan sampai dengan subuh ketidurannya. Lalu kalau kita bergadang maka menyebabkan tidak mendapatkan keutamaan sholat subuh di awal waktu atau bahkan tertinggal karenanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena perbuatan ataupun karena sikap yang sudah menjadi habit kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari kehidupan ini, tapi ternyata adab-adab yang kita jalankan bukanlah adab-adab yang Islami. Bukan adab-adab yang bisa mendatangkan pahala kebaikan untuk kita. Nah, kalau kita perhatikan sekarang anak-anak milenial ini atau kita para yang bekerja di ranah online itu terkadang memang sampai dengan tengah malam, larut malam, bahkan lewat malam, berganti hari. Nah, jangan sampai nanti gara-gara itu kita tertinggal ya untuk tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya, terutama di waktu subuh gitu. Tentu kita tidak begitu Islam ini kan memang fleksibel ya. Ya, masih bisa kita melaksanakan atau kita bergadang kalau ada hal-hal yang memang itu masalah untuk kita kerjakan. Misalnya ada orang sakit, ya tentu kita harus menjaganya, merawatnya. Atau ada tetangga yang kematian, ya, meninggal dan sebagainya. Itu kita juga punya kewajiban. Jangan nanti ada alasan, kan nggak boleh bergadang kata Rasulullah. Ya udah besok ya kita bantuin. Ya orang udah mau sakarat kita nggak tolongin ya mau bagaimana. Itu juga ada fleksibilitasnya dalam Islam. Ya daripada hal-hal yang khususan ya pengecualian. Dalam hadis yang lain ya, misalnya sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu ya menyatakan ya karena Rasulullah yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimina wa ana ma'ahuma. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bergadang bersama dengan Abu Bakar membicarakan urusan kaum muslimin dan aku bersama mereka. Jadi Rasulullah SAW masih melaksanakan hal-hal yang terkait dengan hal itu ya. Memang kalau kita membaca sirah ya, bahwasanya di rumah Arkam bin Abi Arkam Rasulullah sering mengadakan pertemuan sebelum fajar. Karena memang untuk menjaga amniah ataupun keamanan daripada Islam itu sendiri ataupun dakwah Islam, keberlanjutan daripada Islam. Ya, jadi Rasulullah memilih waktu itu karena memang tidak ada waktu lain yang bisa mereka bertemu. Kalau di waktu terang terlihat. Jadi mereka berkumpul di tengah malam, setelah lewat malam berkumpul, lalu mereka membicarakan sesuatu terkait dengan keislaman yang mereka akan kembangkan. Bahkan Rasulullah kalau turun wahyu menyampaikan di sini dan bagaimana pelaksanaannya. Ya, kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah kita tidak diperbolehkannya seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan lain tanpa ada mahramnya. Jadi nggak boleh berkhalwat dengan perempuan kalau tidak ada mahramnya. Berkhalwat itu bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berdua-dua. Iya, sekarang kita lihat di TV ya marak sekali lagi dipertontonkan seks bebas di depan umum. Ya, lagi masa Covid begini gitu. Ya, mereka masih mempertontonkan hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya melanggar adab-adab kebiasaan yang Islami yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dari terdahulu.
Sampai dalam hadisnya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi amra'atin fa inna salisuhuma syaitan," gitu. Barang siapa man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir, fala yakhluwanna, maka janganlah dia berkhalwat ya dengan seorang bi imra'atin, dengan seorang perempuan ya. Fa inna salisuhuma, karena yang ketiganya adalah asyaiton. Jadi ini adalah yang menjadi perhatian kita juga pada hari ini, bagaimana menjaga adab dalam pergaulan, bagaimana bergaul dengan lawan jenis, ini menjadi aturan yang Allah tetapkan. Nah, ini yang harus diketahui oleh anak-anak kita pada hari ini. Tugas kita sebagai seorang ibu menyadarkan mereka, membuat mereka itu paham bahwasanya ini ada aturan yang telah Allah tetapkan yang tidak boleh dilanggar. Apalagi di masa sekarang ini kan ada medsos ya, ada media sosial, ada mereka bisa bertemu di medsos, buat perjanjian, ya di mana enak mereka bertemu, ya di tempat-tempat yang nyaman untuk mereka. Tapi kemudian mereka melanggar adab-adab Islam, tidak menghadirkan orang ketiga, tapi hanya berdua saja, istilahnya pacaran. Nah, jadi dalam Islam itu Allah mencegah kita untuk melakukan zina dengan menyebutnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah dekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fahisyah dan seburuk-buruknya jalan, ya wasa asabila. Yang paling buruk pilihannya itu, jalan yang paling buruk itu adalah kita mendekati zina, itu jalan yang buruk, apalagi melakukannya, ya kan? Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa kita semuanya, ya karena kelalaian kita. Amin. Kemudian yang ketiga adalah muslimah wajib menutup aurat. Nah, ini nggak ada pilihan, wajib, namanya wajib, dan memelihara kehormatannya. Karena ini menjadi sebuah kewajiban, maka pakaian muslimah yang kita pakai pada hari ini menjadi simbol sebagai seorang muslimah. Kalau begitu, kalau nggak menggunakan pakaian muslimah, berarti dia bukan bagian daripada masyarakat muslim. Nah, kalau kita lihat ayat ini, walaupun banyak juga orang muslim, dia KTP-nya Islam, mengaku Islam, tapi tidak menggunakan pakaian muslim, berarti dia tidak menggunakan identitas kemuslimahannya. Nah, masih belum sempurna keislamannya. Ya, jadi ada aturan-aturan harus dipenuhi. Tadi kita katakan makan ada adabnya, bergaul ada adabnya. Dalam berpakaian pun Allah atur, karena memang kulit ini, tubuh ini Allah ciptakan. Allah memerintahkan kita untuk menutupinya. Kalau itu nggak ada pilihan untuk tidak menggunakan pakaian muslim. Yang diatur oleh Allah harus sampai terulur ke atas dada, menutupi buah dada kita, menutupi bagian dada kita, ya kan, menutupi semua, bukan jilbab atau hijab yang kecil sampai ke leher, tapi kemudian menampakkan bagian dada ini. Menampakkan itu dalam artian menutupi auratnya. Menutupi aurat itu adalah ada karakteristiknya. Saya tidak boleh berbentuk, tidak boleh tipis, tidak boleh tembus pandang, kemudian tidak membentuk likat-liku tubuh. Nah, itu jadi bagian daripada dikatakan aurat. Jadi selama masih berbentuk, masih tipis, transparan, itu belum menggunakan pakaian yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di surah An-Nur misalnya ya kan, surah An-Nur surah 24 ayat 31 itu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, dan janganlah wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak, ya, ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna, ya. Dan hendaklah mereka itu menutupkan kain kerudungnya itu ala juyubihinna, ya, menutupi sampai sampai ke ke dadanya itu, ya. Walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudungnya sampai dengan ke dadanya. Ya, ini adalah di antara yang paling penting di sini Allah menyatakan ini adalah sampai disebut ya bagian dada ya itu. Jadi memang harus lebar, harus jatuh. Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat di pasar itu banyak sekali pakaian-pakaian yang Islami yang sudah dijual. Ya kadang-kadang melampaui juga gitu, panjang, lebar gitu. Ini adalah menjadi pilihan kita
Kan pakaian banyak dijual di pasar, kita memilih yang mana gitu. Ya tentu kita yang menutupi aurat kita. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di surah Al-Ahzab ayat 59, boleh dibuka ya. Surat 33 misalnya. Ya ayyuhan nabiyyu, katakanlah wahai nabi. Ya, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan anak-anak ya perempuan, dan juga nisa'il mu'minin, dan juga kepada istri-istri orang mukmin. Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, dan juga kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Ya, mereka itu sampai dengan ke seluruh tubuh. Ya, ini ya. Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, ingat, sampai ke seluruh tubuh. Kalau tadi di surah An-Nur hanya sebagian saja, artinya kelihatan kayak sampai ulurkan sampai ke buah dada jilbab kita, tapi yang sekarang ini Allah minta kita mengulurkannya sampai ke seluruh bagian tubuh mereka. Kenapa? Kata Allah, zalika. Ya, kalau begitu nanti itu adalah akan menjadi lebih bersih untuk kamu. Zalika adna ayyurafna fala yu'zaina. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, yang demikian itu ya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau dalam kita menggunakan pakaian dan adab-adab dalam kita bergaul ini ada kesalahan, maka istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Mungkin tersingkap jilbab kita kena angin, mungkin karena hujan sehingga pakaian kita jadi tembus pandang, tipis, berbentuk dan sebagainya. Istighfarlah kita pada Allah. Bukan unsur-unsur yang kita sengaja gitu. Atau karena terlalu lalai kita sehingga ngobrol sama lawan jenis berlebihan. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah adab Islam di masyarakat Islam ini adalah ikatan yang abadi antara orang tua dengan anak ya. Jadi ikatan abadi antara orang tua dengan anak ini selamanya. Ya, tidak bisa kita memutuskan ikatan seorang anak dengan seorang ibu dengan seorang ayah. Meskipun ibu dan ayah sudah bercerai, tapi yang namanya orang tua tetap itu statusnya adalah orang tua dari seorang anak. Anak tetap harus melakukan perbuatan yang ma'ruf ya, kepada orang tuanya ataupun kepada ayahnya. Diatur di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat tahapan-tahapan perkembangan anak nanti lain lagi ceritanya ya. Ada tahapan-tahapan di mana anak masih usia balita, usia anak, usia remaja, sampai kemudian dia usia menikah ya, meninggalkan kita. Setelah pun meninggalkan kita, dia karena perkawinan, tetap aja itu sebagai orang tua harus kita putuskan. Artinya cinta kasih itu masih Allah terus lestarikan. Walaupun anaknya sudah dibawa oleh suami atau dibawa oleh suami yang kemudian bersama dengan istrinya tinggal, tetap statusnya itu adalah ibunya ya. Nah, karena itu maka mari kita jangan lalai ya, karena misalnya anak kita sudah punya istri lalu dia nggak menghiraukan kita, atau sudah punya suami nggak menghiraukan kita. Jadi kakek, nenek, ya, cucu, paman, bibi, dan anak-anak itu adalah famili yang wajib disambungkan kerabatnya dan wajib diperhatikan karena itu merupakan keluarga, keluarga dari ibunya, keluarga dari ayahnya, gitu ya, sambung menyambung ya, nenek, kakek, bibi, paman dan seterusnya itu. Itu caranya bagaimana? Itu caranya dengan melakukan ziarah, ya, berkunjung, silaturahim. Kalau memang dia ada kekurangan, maka kita memberikan nafkahnya dan kita pelihara hubungannya. Maka ada wali-wali yang memang berkewajiban untuk menafkahi daripada seorang anak kalau orang tua kandungnya sudah meninggal. Nah, itulah hakikatnya Islam itu memberikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan menjaga juga jiwa itu. Kalau kita lihat di surah An-Nisa, misalnya surah An-Nisa ayat 1 ya. Iya. Wahai orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Dan kemudian jagalah hubungan silaturahim, jagalah hubungan kekerabatan. Ya, artinya setelah kita diminta oleh Allah di surat An-Nisa ayat 1 itu, maka Allah kemudian meminta kita untuk saling menjaga hubungan silaturahim.
Ya, kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat ya di suatu kampung, kadang satu kampung itu semuanya saudara-saudaranya. Ya, lahir satu anak, ya, kemudian kawin, berkeluarga, pindah lagi ke rumah yang lain. Kemudian dari 7 anak yang dia lahirkan, ada satu tinggal di rumah, yang 6 keluar. Biasanya sambung menyambung ya, kalau dulu tanahnya masih tanah kelahiran, itu masih luas ya, masih satu kampung kerabatannya. Nah, ini bagaimana gitu loh ya, itu saja yang kita hadapi. Nah, karena itu maka ini kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Ya, di surah Al-Anfal ayat 75 Allah mengingatkan kita. Al-Anfal ayat 75, orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Di dalam kitab Allah, dalam kitab Allah. Ya, saya ulangi, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kalau kita coba buka misalnya di Al-Qur'an ya, Al-Anfal ayat 75. Coba kita cek ya sama-sama. Al-Anfal 75. Ya, kita punya ayatnya. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum. Faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman ya setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Nah itu, jadi Allah mengutamakan orang yang lebih dekat ke kerabatannya. Sehingga di dalam kita prioritas memberikan sedekah kita ataupun zakat kita adalah orang yang lebih dekat kerabatnya ya dengan kita gitu. Tapi bukan anak ataupun bukan, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita ke bawah sebagai memberi nafkah. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya, di dalam banyak sekali ayat-ayat yang menuntut kita untuk itu. Tapi kita pikir nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Nah, yang kelima adalah mengenai adab masyarakat Muslim ini, yaitu masyarakat Islam tidak makan bangkai, nggak makan darah babi, itu haram bagi kita. Kita memilih makanan-makanan yang halal ya, karena itu mengandung kebaikan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, yang contoh bagaimana kita menjadi masyarakat Muslim itu, yaitu masyarakat yang tidak minum khamar, yang mereka tidak melakukan hubungan minuman yang memabukkan lah kepada khamar gitu. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu muskirin khamrun, ya, wa kullu khamrin haramun. Nah gitu. Setiap yang memabukkan, kullu muskirin khamrun, yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu khamrin haramun. Dan semua khamar itu adalah haram. Jelas sekali itu. Ya, nggak boleh kita melakukan itu. Walaupun sekarang terkesan dijual bebas. Ya, minuman-minuman yang mengandung alkohol yang berlebihan itu yang bisa memabukkan. Kita lihat bagaimana pengkerabatan ya, di mana-mana ketemu ya, mereka menjual pil ekstasi, narkoba, ganja dan sebagainya. Nggak habis-habis, ditangkap, ditangkap, lahir lagi yang lain gitu. Karena itu adalah bisnis yang menguntungkan dan dibutuhkan ya oleh orang-orang yang mereka tidak memahami tentang adab-adab Islam. Yang ketujuh, misalnya contoh lagi yang lain adalah tadi udah 6 ya, masalah makanan ya dan minuman. Ya, bagaimana makan dan minum itu harus menggunakan tangan kanan. Ya, kita megang makanan, megang minuman itu harus dengan tangan kanan. Lalu kita kalau mau makan baca bismillah, mengakhiri dengan hamdalah ya. Ini menjadi sesuatu perhatian kita, jangan sampai kita juga makan sambil berdiri misalnya. Ya, tidak boleh juga makan dengan bejana emas, terlalu banyak emas di rumah ya kan, biar kelihatan mewah ya, emas ya bejananya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini kita ajarkan adab-adab ini pada anak-anak kita sejak kecil. Ya, kalau kita nggak membiasakannya, nggak bisa juga. Akan mereka lihat kita bukan orang yang pandai untuk memberikan contoh sehingga mereka tidak melakukan hal yang diinginkan. Kemudian yang kedelapan, tadi udah 7, 8 adalah masyarakat Muslim selalu menyebarkan ucapan salam. Ya, ada beberapa hak-hak orang Muslim yang harus dipenuhi. Di antaranya kalau dia mengucapkan salam, kita menjawabnya. Ya, kalau dia sakit,
kunjungi. Kalau dia minta nasihat, kita berikan nasihat. Kalau dia kena musibah ya, kita bertakziah kepadanya ya, dan seterusnya. Juga apa namanya, pasti ya kalau kita mempunyai adab-adab Islami, hidup dengan cara Islami, maka kita akan nanti mendapatkan bahwasanya masyarakat Muslim itulah masyarakat yang tamayus, ya, akan memiliki keistimewaan ataupun ciri khas tersendiri. Ya, masyarakat Muslim itu punya ciri khas. Kalau kita datang ke tempat, saya datang ke Korea kemarin, pada nggak pakai jilbab. Wah, berarti ini mereka belum menunjukkan identitas keislaman. Bisa jadi ini di sini sedikit sekali orang Muslimnya gitu. Jarang menemukannya. Atau kalau saya ke Aceh, misalnya saya lihat semuanya berpakaian Muslim. Nggak ada yang menggunakan pakaian Muslim. Di Aceh nggak ada gitu kan. Oh, berarti masyarakatnya Islam semuanya. Oh, ada satu-satu ketika di bandara. Oh, berarti ada yang datang ke Aceh yang tidak menggunakan jilbab, yang mereka mungkin bukan orang Islam atau belum sempurna keislamannya. Nah, begitu ya, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini ya yang harus kita tunjukkan. Kenapa kita menggunakan pakaian Muslim? Menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim, menunjukkan kekompakan kita sebagai seorang Muslim. Nah, begitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah misalnya mengingatkan kita, ya, la tabi'unna sanana man qablakum shibran, bishibrin. Ya, sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Ya, wa zira'an bizira'in hatta law salaku juhra dibban. Ya, juhra dabbin la salaktumuhu. Ya. Sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun, saya kamu juga akan ikut masuk ke dalamnya. Kulna ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara qala paman. Ya. Sahabat bertanya lagi kemudian, apakah mereka itu Yahudi ya Rasulullah, Nasrani? Ya. Lalu Nabi berkata, siapa lagi gitu ya. Lalu Nabi bersabda siapa lagi? Ya, siapa lagi gitu. Ya, maksudnya ya sebenarnya tentu di sini kita harus memberikan contoh yang baik terakhir sehingga nanti siapapun akan mengikuti kita. Ya, termasuklah nanti di dalamnya mereka-mereka yang membenci Islam itu akan melihat betapa damainya Islam dan mereka menjadi nyaman di bawah Islam. Kalau mencari pelindungan ya lari ke negara Muslim begitulah. Kira-kira ya. Kemudian apalagi hadiahnya kalau kita menjadi masyarakat yang beradab, yang berakhlak gitu loh, akan mendapatkan kesatuan wihdatul amal. Apa itu wihdatul amal? Kesatuan amal. Ya. Dengan tata cara hidup yang Islami, masyarakat Muslim itu pasti akan merasa mempunyai rasa persatuan yang tinggi gitu. Walaupun tempatnya berjauhan. Bisa kita lihat, wah ramai sekali ya di situ yang berpakaian Muslim. Wah di situ sholat jamaahnya jalan ya gitu. Hidup masjidnya setiap waktu ada azannya gitu. Kita akan merasa memiliki mereka ya ketika melihat anak-anak Palestina dilempar, kita nggak sampai hati gitu. Kita melihat ada saudara kita di Myanmar yang didolimi, kita nggak sampai hati. Datang ke tempat kita akan kita tolong, bangga kita melihat mereka, kalau mereka bisa kita bantu gitu. Kemudian yang ketiga hadiahnya apa? Kalau kita menjadi masyarakat Muslim, yaitu terwujudnya kemudahan dan kesederhanaan. Ya, jadi orang Muslim itu tidak mubazir, pasti sederhana. Ya sesuai dengan anjuran Rasulullah saja gitu ya. Tidak mau orang Muslim itu menyulitkan, tapi memudahkan semua urusannya. Ya, jadi itu Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kajian kita pada hari ini betapa Islam itu mulia dan dengan kemuliaan Islam itu kita akan mempunyai kemuliaan yang lain di mana kita akan diberikan oleh Allah kekompakan dalam satu gerakan, dalam satu lafaz ucapan. Ketika 5 waktu azan berkumandang, semua masjid akan melantunkan suara azan dan kita sholat berjamaah bersama. Sungguh menggetarkan musuh-musuh Allah dan menembus si arasi doa-doa kita ketika kita membacakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai lantunan doa kita bersama. Tentu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, menyayangi hamba-hambanya dan juga memberikan rasa kasih sayang di antara kita. Jadi itulah hakikatnya adab-adab Islami yang harus kita jaga
ketika kita itu melakukan hablum minallah, hablum minannas terhadap manusia, dan juga adab-adab secara pribadi yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah mahdoh kita. Allah a'lam bisawab, semoga kita berkenan membiasakan dengan akhlak-akhlak yang islami. Kalau itu sudah lalai kita laksanakan, mari kita lanjutkan, kita melaksanakan adab-adab islami, sehingga kita mempunyai adab dan beradab, dan itu menjadi ciri khas daripada masyarakat muslim, baik di keluarga kita ataupun di keluarga kita yang terdekat. Mari kita saling mengingati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.